Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faslun summa yajibu syar'an 'alal mukallafi. Betul ini ya? 42. Udah selesai kemarinnya? Iya 42. Siddiq pas 42 pasal summa yajibu syar'an 'alal mukallafi ma'rifatu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam ala sabilit tafsili wa hiya tis'u sifatin kama taqaddama. Kemudian wajib menurut syarak atas orang mukallaf ma'rifatu ma yajibu, oleh mengetahui sifat-sifat yang wajib, wa ma yastahilu, dan sifat-sifat yang mustahil, wa ma yajuzu, dan sifat-sifat yang jaiz, fi haqqir rusuli, pada hak para rasul alaihimus salatu wassalam, atas mereka, yaitu salawat dan salam, ala sabilit tafsili, atas jalan terperinci. Wahia tis'u sifatin kama taqaddama, yaitu ada 9 sifat sebagaimana yang telah terdahulu. Wallahu a'lamu bissawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, sesudah kita mengkaji sifat-sifat Allah, bahwa yang wajib kita ketahui 20 sifat wajib Allah, dari wujud qidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Kemudian yang mustahil 20, dari mulai adam hudus sampai kaunuhu asamma wa abkama. Dan sifat jaiznya 1, yaitu boleh mengerjakan yang mungkin dan boleh meninggalkannya. 41 sifat, semua itu kumpul pada bacaan la ilaha illallah. Maka pada malam hari ini kita akan mengawali kajian membedah ciri-ciri Rasul Allah, sifat-sifat Rasul Allah. Beberapa pertemuan ke depan kita akan membedah sifat-sifat Rasul Allah. Ilmu tauhid itu terdiri dari 3 pembahasan pokok. Yang pertama namanya ilahiyat, yakni pembahasan tentang sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah. Dan kita dari awal ngaji sampai kemarin sudah selesai itu membedahnya. Kedua namanya nabawiyat, yakni sifat-sifat yang berkenaan dengan sosok Nabi, dari mulai Adam alaihi salam sampai junjungan kita Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi majma'in.
Yang ketiga namanya sam'iyat. Sam'iyat itu perkara yang kita dengar dari agama yang wajib kita yakini. Ini urusannya pasca mati. Ada apa tuh? Kalau kita mati bagaimana tuh kuburan, enaknya, rungsebnya kayak apa? Ntar dibedah. Namanya sam'iyat namanya. Nah, kita malam hari ini akan memasuki tentang nabawiyat. Saudara sekalian, seorang manusia mau mantapnya kayak apa tuh iman sama Allah, mau bagusnya kayak apa imannya dia sama Allah, yakin dalam hatinya seyakin-yakinnya la ilaha illallah, kalau tidak diiringi dengan syahadatur rasul, imannya tak diterima oleh Allah. Sebab syahadat ada dua, ada syahadatut tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Kedua ada syahadatur rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita kudu yakin bahwa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Oleh karena ngomong Rasul Allah, kita kudu tahu ciri-ciri Rasul, biar jangan sampai kita salah ngenabiin. Jangan sampai nanti datang orang aku jadi nabi, keliru kita. Maka syahadatur rasul ini penting. Kenapa kudu ada syahadatur rasul? Sebab kita tahu nama Tuhan kita Allah tuh bukan pakai akal, tapi pakai wahyu. Akal cuman bisa bilang begini, ini hebat, ini yang nyipta ini, sebelahnya duren, sebelahnya cabe, tanahnya sama, airnya sama, tapi cabe pedas, duren manis. Ini yang nyipta ini hebat. Begitu kita kagum langit, hebat ini langit, enggak pakai tiang, kagak roboh. Pasti yang buat ilmunya hebat, kekuasaannya hebat. Ini luar biasa. Akal cuman bisa bilang begitu doang. Cuman siapa ini namanya yang buat langit, buat bumi? Siapa ini namanya yang buat ini pohon cabai pedas, pohon durian manis? Akal nggak bisa kalau ngomongin nama. Ada perempuan hidungnya mancung, tingginya semampai, kulitnya putih, belakangnya bolong, sundel bolong. Jadi ini perempuan kayak begitu. Kita cuman bisa bilang ini cewek namanya siapa kagak bisa. Kalau nama akal nggak nemu, kudu ada yang nuntun, kudu ada yang bilangin. Itulah yang dibilangin namanya Rasul. Yang bilangin tuh bahwa Tuhan kita namanya Allah, itu Rasul. Maka kita kudu percaya sama wakil Tuhan ini, Rasul nih, kudu percaya. Jadi Rasul itu apa gitu? Jadi Rasul itu saudara manusia. Itu Rasul. Yang namanya Rasulullah kriterianya manusia. Itu kriteria Rasul.
Jin nggak ada yang jadi rasul, nggak ada. Malaikat nggak ada yang jadi rasul. Sebab apa? Kalau kita disuruh ngikut malaikat repot. Malaikat nggak doyan duit, nggak doyan ongol-ongol, pala manyung kagak doyan. Itu malaikat. Jadi nyontohnya susah. Makan kagak, minum kagak, ama wadon demen, jadi susah nyontohnya. Maka enggak bisa ini untuk jadi panutan kita, karena nyontoh ajaran Allahnya enggak sama. Wajar aja malaikat mau kuat ibadah, emang dia mau kagak makan-makan begitu lah. Kalau Nabi sampai kakinya bengkak enggak bisa dikata. Wajar aja dia, kagak manusia sama kayak kita. Dia dagang juga, rugi ya rugi, ada biasa. Manusia kalau untung ya untung. Yang lagi diceramain maulid kan lagi cerita untung, yang enak-enak ya kan. Nabi diomelin kan ada yang kagak didongengin gitu. Manusia normal, ada kalanya sakit, itu manusia, itu normal. Supaya kita nyontohnya gampang, tuh begitu. Itu ciri Rasul. Bangsanya bangsa dua kriterianya, jenis kelaminnya laki-laki. Laki-laki. Jadi laki-laki itu bahasa Arabnya rojul. Laki-laki itu rojul. Ro jim lam. Artinya penopang, tukang angkat kaki. Rojulun rijulun, laki-laki itu kayak kaki. Tugas kita ngangkat derajat orang, perempuan. Itu laki-laki. Karena dia penopang, dia jadi pimpinan. Ini gedung Masjid Muflihun ini pimpinannya namanya pondasi. Pondasi itu namanya laki. Kalau dia roboh atasnya, itu namanya rojulun. Perempuan tuh bahasa Arabnya mar'atun. Mar'ah tuh sama dengan mir'ah, cermin. Perempuan tuh bayang-bayang. Bayang-bayang siapa? Iya, bayang-bayang laki-laki. Ini tembok, ini ya perempuan. Namanya kuatnya dia, lakinya kuat. Itu begitu. Kita orang laki nih, maka disuruh jadi pimpinan biar kuat. Karena perempuan sama laki beda tipis. Perempuan tuh rambutnya panjang, laki-laki rambutnya pendek. Tapi biar kata perempuan rambutnya panjang, akalnya pendek. Laki-laki biar kata rambutnya pendek, akalnya Masya Allah banyak, panjang. Akalnya ada aja dia. Begitu. Ini bukannya nyinggung, bukan. Emang begitu ya. Perempuan itu seneng dikit nangis. Kawin tuh perempuan nikah nih, nangis. Tuh seneng dikit tuh sedih, nangis, ya ilmunya. Nama juga cermin. Begitu. Kalau laki-laki nggak boleh. Nggak boleh. Begitu. Itu begitu. Kudu kuat.
kudu kuat. Wong dia cermin. Maka tidak ada rasul nggak ada. Karena perempuan dipimpin. Begitu. Dipimpin. Tuh begitu. Ada laki-laki duitnya dipegang sama perempuan mua. Udah lama susah itu hidupnya. Hidupnya susah beneran. Karena dia dipimpin. Orang gak boleh sama Nabi. Perempuan itu pola pikirnya bayangan. Ini dikasih duit nih sama lakinya. Berapa? 100.000. Cukup buat masak dia. Kita kasih nih 500. Habis juga. Kita kasih aja dah 1 juta. Habis. Berubah pola pikirnya. Berubah terus. Enggak cukup, enggak. Itu begitu. Emang udah kodratnya. Emang begitu. Biar kata-kata dia yang menghina sama temennya, kayak begitu pasar malam lu pergi juga dia juga, pergi juga, begitu. Sebentar kagak, lama. Dari Isya sampai jam 11 belum tutup, belum pulang. Padahal dia udah tahu yang dagang itu juga. Malam Selasa di Brawapapan. Kayaknya pernah kejebak masker. Itu begitu, biasa itu. Emang begitu, saudara. Enggak boleh kita orang nih dongeng sama bini. Duit saya ini sekian, habis. Udah minta segalanya. Emang begitu. Susah akhirnya. Karena polanya beda. Polanya beda. Dia akalnya pendek. Udah gampang laki besok. Itu kagak tahu lakinya besok. Dikasih banyak nih sama Allah, mau dikasih sakit sama Allah, udah habis. Ya udah akhirnya ditendang aja dia. Salah dia. Maka Rasul mah enggak boleh perempuan cengeng, perempuan enggak kuat. Enggak kuat. Perempuan itu enggak kuat. Begitu. Adakah kekuatan antara laki dan perempuan? Ada. Kalau mau berbicara diparsialkan. Perempuan sama laki kuat mana? Dilihat. Bisa saja kuatan perempuan. Kalau udah urusan jalan, coba aja diajak ke Tanah Abang. Itu dari pagi tuh. Pagi nih ya. Sampai sore belum pulang-pulang dia. Lakinya tuh dari duduk di motor sampai tiduran, sampai pergi ke Masjid Al-Makmur. Tahu Al-Makmur enggak? Merem, belum pulang juga. Ngeteh udah 3 bungkus belum juga. Ini baru blok A, belum blok B, Bang. Coba. Kuat dia. Kalau udah urusan iya kuat. Kuat. Itu begitu. Bab itu tuh. Kuat. Karena memang kodratnya. Iya gitu. Itu perempuan. Dan kurang berpikir panjang. Karena laki-laki dari Adam. Adam tuh mulutnya mangap mingkem. Hah? Mingkem. Adam. Kalau perempuan dari Hawa, mingkem apa mangap? Mingkem apa mangap? Jadi kalau bininya ngomel-ngomel, oh iya sabar, emang dia mau Hawa. Begitu, biar tahu kita. Emang dia mau Hawa tuh mangap mulu, bikin pegel aja. Emang begitu. Maka saya nggak kagum kalau orang ngaji tuh nanya sama kita. Itu ngapa itu Pak Ustadz? Majlis tuh banyak zamannya. Justru itu puyeng di rumahnya diomelin bininya mulu. Nyari ketenangan. Begitu. Puyeng apa? Begitu. Jadi emang begitu.
Perempuan tuh Hawa mangan. Di samping dari Hawa, kita harus sadar dia mulutnya dua. Perempuan mulutnya lagi mulut satu aja pegel, apalagi sapat. Emang begitu. Biar kata kita jagoan nih, kagak lihat. Itu di luar doang. Ya Allah, kita belum begaul sama dia. Begaul aja sama dia. Begitu. Itu begitu, saudara. Bayang sayur ya. Emang begitu. Kalau laki-laki kenapa berpikir panjang, maka talak dikasih sama laki karena pikirannya panjang. Kalau dikasih perempuan, ya Allah, agama nih saudara. Kalau talak dikasih sama bini ente pade, udah dicerai dari dulu, udah pegel begitu, beneran. Maka agama tuh ngerti perempuan mau pola pikirnya maka nggak ada yang jadi rasul. Dua kriteria rasul: pertama manusia, dua laki-laki, tiga merdeka. Merdeka tuh bukan hamba sahaya, bukan hamba sahaya, bukan. Kalau budak diatur oleh tuannya. Kalau budak, karena budak dijajah jiwanya, jadi dia nggak bisa berekspresi. Budak, nggak ada rasul budak, nggak ada. Karena ketika dia harus nyuruh di perintah tuannya, maka orang merdeka. Luqman al-Hakim di Quran itu ada surat Luqman. Itu bukan rasul, bukan juga Nabi Luqman, sebab dia mantan budak. Luqman budak dia. Jadi bukan rasul, tapi diabadikan nama Allah dalam Quran. Ada cerita lain, ini panjang, tapi saya tidak pada paparan inilah biar enggak terlalu panjang. Jadi merdeka. 4 kriteria rasul, di samping dia manusia, laki-laki, merdeka, diberi wahyu syara, diberi wahyu, diperintahkan ngejalani hukum-hukum Allah, diperintahin, diberi undang-undang. Itu 4. Kelima, diwajibkan menyampaikan dengan cara yang baik dan bijaksana. Itu rasul. Ini 5 kriteria rasul. Manusia, laki-laki, merdeka, diberikan wahyu syariat, ajaran agama, dan untuk dia kerjakan, kelimanya dia kudu sampaikan. Enak tidak enak, enggak mau mikirin kesinggung enggak kesinggung, dia diwajibin sampein. Ama dirinya enak enggak enak kudu disampaikan. Itu rasul. Walaupun nyinggung diri sendiri. Kalau nyinggung diri sendiri mah kagak, boro diri kita. Teman kita aja ngerjain begitu, dia mau jangan diadili teman kita gitu. Teman, apalagi dirinya. Tapi kalau rasul kagak, kudu sampaiin contoh. Nabi itu doyan banget sama madu oden, madu tawar. Doyan. Itu di juz 28 terakhir
Ada namanya surat Tahrim sebelum surat Al-Muluk Tabarok. Di judul apa? Itu tahrim itu artinya mengharamkan madu. Jadi Nabi itu doyan sama madu itu, bagus minum madu. Apalagi kayak begini-begini nih, pancaroba. Minum madu, cuman di antara istri Nabi itu namanya Siti Hafsah. Enggak doyan sama madu, enggak doyan. Siti Hafsah itu normal lah manusia. Ada orang enggak doyan daging, enggak ada orang doyan ayam, enggak ada orang doyan ikan. Ya macam-macam normal lah watak manusia itu. Dia enggak suka sama madu. Nabi kemudian pulang aja ke rumah Siti Hafsah, nyium tuh dia punya istri. Habis minum madu dikasih madu sama temennya, sama sahabat. Lalu Siti Hafsah nanya, apaan ini Nabi lengket-lengket begini gitu? Kata Nabi, ini madu nih, madu. Kata Siti Hafsah, ini nggak suka ini. Tuh bininya bilang nggak suka. Kata Nabi langsung detik itu juga, mulai detik ini madu haram. Tuh Nabi, saking sayangnya sama bini, yang bini nggak suka baik haram. Tuh Nabi sampai jadi. Ini ditegur sama Allah. Kejadian ini ditegur, diingetin sama Allah, dan disampaikan sama Nabi. Emang Nabi mau kudu sampein apa aja. Ayat pertamanya, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai sang nabi, ngapa ente haramin madu yang Allah halalin cuman semata-mata nyenengin bini doang? Janganlah pakai haramin. Enggak minum aja, tapi jangan bilang sebab bakal jadi hukum kalau Nabi. Diingetin sama saking sayang sama bini. Ada tuh model kayak kita begitu. Kata bininya nanya, bang bawa apa ini? Jengkol. Kata bininya, neng nggak demen ini. Begitu baunya kayak begini. Mulai detik ini jengkol haram. Ada nggak yang kayak begitu? Nabi begitu. Kita bisa tengkar. Lo doyan kagak doyan ini dari zaman kibenen kakek buyut gue emang udah makan begini. Lo doyan kagak doyan, baunya suka nggak suka, lo tahan aja. Gitu. Itu kalau kita. Nabi tapi ditegur sama Allah, jangan begitu. Artinya mulai sekarang gak minum madu begitu, jangan, haram, karena bakal jadi hukum. Ada banyak itu disampaikan sama Nabi, sampaikan itu kayak begitu. Termasuk mana lagi, banyak nih kalau mau sedikit bercerita kerasulan. Insya Allah. Ini dulu awal cerita datang insya Allah. Nabi itu ditanya, berapa jumlah Ashabul Kahfi, berapa orang? Ketika ditanya sama Yahudi, Nabi jawab, besok jawabannya. Begitu, enggak pakai insya Allah, besok. Nabi jawabnya besok. Besok Jibril kagak datang. Lah kagak bisa jawab, Jibril enggak datang. Enggak, keringet dingin. Bagaimana kalau sampai ketemu Yahudi? Sampai besok Jibril kagak datang. Sampai seminggu Jibril enggak datang. Hampir seminggu. Nabi jawabannya bagaimana? Wong kalau kagak dikasih
wahyu oleh Allah lewat Jibril kagak bisa. Quran hampir 15 hari. Baru 15 hari Jibril datang, turun ayat surat Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan sekali-kali ngomong besok, awali dulu dengan insya. Mulai saat itu kita diajarin kalau apa-apa jangan main pasti aja, jangan. Insya Allah begitu. Nambah seminggu lagi diperpanjang. Insya Allah. Jangan pasti. Ini mau pasti nambah lagi akhirnya. Repot. Jadi repot. Bikin pegel. Manusia laki-laki merdeka diberikan wahyu syariat dan wajib menyampaikan. Kalau hilang satu, tidak wajib menyampaikan, ngamalin dirinya doang 4 doang, namanya nabi, bukan rasul. Jadi kalau 4 doang, dia manusia, dia laki-laki, dia merdeka, dia diberikan wahyu syariat, suruh ngamalin ajaran agama tapi kagak ngajarin, itu namanya nabi. Maka nabi dan rasul tinggian rasul. Kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Maka jumlah nabi banyak, 124.000 orang. Itu jumlah nabi banyak. Nabi, kalau rasul dikit, 315. Itu rasul. Yang diabadikan dalam Al-Quran 25. Inilah yang orang kita sebut nabi 25. Ini yang diabadikan namanya. Banyak yang gak ditulis di situ. Ada nabi namanya Jirjis, itu ngidupin orang mati 700 orang, lebih hebat dari Nabi Isa. Banyak, nabi ini banyak. Itu yang orang bikin film Putu Wijaya, Samson Betawi. Makan nasi sepanci itu kurang tuh. Samson itu nama resminya Sam'un. Nama asli Arabnya Sam'un. Orang barat nggak bisa Sam'un, nyebutnya Samson. Kekuatannya di rambut itu nabi. Itu di filmnya dibikin itu Samson Betawi. Itu cerita nabi. Cerita nabi sebutnya Samson, Sam'un. Nabi zaman dulu kekuatannya di rambut, jadi luar biasa tenaganya itu. Dipelesetin, namanya film, diketek. Namanya itu dari Betawi, iya. Iya, tapi real ceritanya begitu. Cerita bahwa ada nabi punya kekuatan diketek, dikarang dan tuh alur cerita gitu. Emang begitu, real nabi, cerita nabi. Namanya Sam'un bahasa Arab. Orang kita sebut Samson. Itu begitu. Nah, ini namanya kriteria nabi. Kemudian ciri-ciri fisik nabi nih, supaya kita tahu sebelum ngomong sifatnya. Sebab ada kriteria, ada ciri-ciri fisik, ada karakter. Ini yang kita wajib tahu, karakter. Ini penyempurna. Saya terangin ini dulu, tapi belum kita baca, belum masuk. Harus prolog dulu biar kita paham. Yang namanya nabi itu, saudara, sesudah kita mengenal dia manusia gitu. Manusia yang paling sempurna akalnya.
pada zamannya orang paling cerdasnya akal. Enggak ada orang sepinter dia. Itu Nabi. Akalnya cerdas. Akal. Dua, ciri-ciri fisiknya itu orang yang paling sempurna ilmu pengetahuannya. Jadi ilmu apa aja dia tahu. Nabi tahu ilmunya apa aja, tentang apa aja dia tahu. Mau matematik, otomotif, ini semuanya tahu. Ilmu apa aja. Sampai ada ulama ngarang kitab tentang alat-alat transportasi modern nih, hadisnya nih Nabi udah bilang ini nanti bakal begini cara buatnya begini itu begini. Dasar-dasar itu ada semuanya. Nabi itu udah jelasin tentang struktur tubuh manusia. Cuman kita alhamdulillah Allah kasih kekuatan. Kalau Nabi itu saudara pagi itu makanannya buah-buahan. Karena pencernaan kita nggak kuat kalau langsung yang berat-berat, buah, pisang, jus. Orang barat yang ngamalin. Kalau kita enggak, pagi udah NU, PKS, nasi uduk plus ketupat sayur. Debat begitu. Udah yang keras-keras, nggak kena itu nggak bisa gitu orang. Itu begitu. Enggak bagus di pencernaan kalau langsung keras. Cuman kan karena kita yakin terbiasa, alhamdulillah kasih kekuatan. Begitu. Yang empuk-empuk pagi. Begitu. Diajarin ilmu-ilmu kesehatan namanya. Semuanya. Daun ini khasiatnya ini, daun ini khasiatnya ini, pohon ini, semuanya ada. Nabi itu aja hebat nih. Apa aja paling sempurna ilmunya. Ketiga, paling sempurna fisiknya, kejadiannya. Yang namanya Nabi itu ganteng, hidungnya mancung, alisnya kayak Rasulullah, kayak Nun. Semuanya nggak ada kekurangan. Semua tuh dari mulai Adam, Idris, Nuh, semuanya. Cuma Nabi Muhammad paling gantengnya dari semuanya begitu. Tapi semuanya sama. Dan itu udah ciri. Ciri nggak ada. Fisiknya nggak ada Nabi. Itu begitu. Semuanya. Apalagi Nabi Musa. Nabi Musa tuh kalau marah bulunya nih diri, baju robek saking tajamnya. Itu Nabi Musa, landak tuh. Itu kalah sama Nabi Musa. Baju bisa robek kalau udah marah. Maka orang disentil di kitab Nabi Musa langsung mati. Bani Israel itu dicerita di Quran tuh begitu. Nabi jadi akalnya paling cerdasnya, ilmunya paling hebatnya, kejadiannya sempurna. Keempat, akhlaknya. Akhlaknya bagus. Semua nabi itu akhlaknya bagus. Semuanya menjadi contoh dan tauladan. Siapa kita orang nih nanti di akhirat bakal diambil 4 sampel nabi sama Allah. Dia enggak dari begitu banyak rasul tuh. Nabi kan 124.000 orang. Cuma 4 doang yang bakal menjadi bahan perbandingan kita orang ini. 4. Pertama Nabi Sulaiman, kedua Nabi Isa, ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Ayub. Ini 4 doang nih. Kalau ibarat orang perang tuh dengan 4 senjata doang, orang udah gak bisa berkutik.
Dari senjata Allah 124.000 orang nabi, 4 doang baru dikeluarin gak bisa jawab. Nanti kita begitu. Jadi kalau nanti nih kita pertama kali yang ditanya di akhirat itu saudara, urusan ibadah sholat, itu yang pertama. Entar kita pertama kali bakal ditanya multu sholat kita, ditanya kenapa ente nggak sholat, begitu. Kita bakal beralasan apa? Ini bakal dijawab sama 4 orang sama Allah. Kata kita, perusahaan saya banyak, toko di mana-mana, proyek saya banyak, jadi saya kan ngurusin kerjaan, engkau juga yang bagi rezeki, begitu. Engkau juga yang bagi rezeki sama Allah, kita debatan. Jadi kan dari engkau juga saya ngurusin perusahaan, jadi gua repot kagak keburu sholat nih karena kaya. Maka Sulaiman suruh jawab. Nabi bukan Sulaiman ini, bukan. Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman tuh saudara, kunci lemari, yang lemari itu isinya duit semua, kuncinya doang, diangkut sama 400 kontainer kagak ngangkut. Apanya tuh? Kuncinya doang, bukan apanya, bukan duit, bukan emasnya. Kalau kunci lemari duit kita mah kelingking nih, kangkutnya ya sedikit biar kata kaya juga, sama kelingking kagak penuh lemari ya juga. Itu kuncinya doang, satu lemari aja udah berapa itu duitnya isinya, satu kunci. Itu sekontainer tuh berapa ribu kunci, ini 400 kontainer. Maka kemudian ditanya, lu punya kekayaan berapa? Timbang punya motor ratu doang sama mobil kredit kagak sholat, no Sulaiman kaya banget. Sholat nggak tinggal. Emang lu punya apa? Yang aku merasa kaya, kagak bisa jawab. Orang dia mendunia punya dia kerajaan, jin punya dia. Lah kalau kita dikata kaya, lah timbang punya apa? Enggak ada yang kita punya. Nabi Sulaiman kaya banget, tapi enggak pernah tinggalin sholat. Lah kita ngaku kaya, super sibuk, habis di akhirat dicerca sama Allah. Sama Nabi Sulaiman udah gak bisa jawab dibanding hartanya. Ya saya sih kagak segitu-gitu amat kayanya. Loh, ono yang kaya banget aja sholat, lu timbang segitu aja begitu. Akhirnya dicemplungin ke neraka nih, yang dulu di dunia ngaku kaya nggak sholat. Datang lagi, orang ditanya, limada tarakta faridota sholati, hambaku ngapa anda nggak sholat? Itu dia jawab, ya Rabb, gua miskin ya Allah, apalagi di dunia dulu ngalamin pandemi. Kata dia, susah nyari duit, kudu gojek dulu, nggak jelas. Jadi ya Allah, nggak punya, saya orang miskin, jadi nggak keburu buat sholat. Ya waktunya nyari duit kan buat anak bini juga, nyari duit gitu. Kata si miskin, Allah jol aja Nabi Isa datang. Nabi Isa itu orang yang paling miskin sedunia. Kagak ada yang paling miskin sedunia kecuali Nabi Isa. Anak nggak punya, bini nggak punya, rumah ngontrak nggak kuat. Maka gelarnya Isa Al-Masih. Al-Masih itu pindah-pindah, ngumbara, mengembara.
Kata Allah, ini Isa orang paling miskin, tapi kagak tinggalin sholat. Lu mau biar dikata miskin, bini punya, anak punya, rumah biar kata ngontrak punya, motor ada 2 digojekin, biar kata lu miskin. Ini yang lebih miskin aja sholat. Lu sih masih kaya dibanding ini. Yang ngaku miskin tuh diem 1000 bahasa, cemplungin ke neraka. Gara-gara dia ngaku miskin. Wong Nabi saja miskin sholat. Ada lagi yang datang, ditanya lagi sama Allah, mengapa anda enggak sholat? Dia jawab, saya ini aparat, saya ini pegawai, kerja, tuntutan kerjaan dari bos, ya karyawan kita begitu. Jadi kagak keburu untuk sholat. Jol aja Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini karyawan di kerajaan, yang kalau kagak nurut dikit dipancung. Kalau kita kan kagak izin sholat malah bos girang begitu. Maka karyawan yang gak sholat habis. Udah belum? Oh belum. Satu lagi. Tuh begitu. Ada lagi yang datang ditanya, ngapa lu kagak sholat? Dia jawab, aduh saya dulu kena kopet di dunia, kena penyakit, jadi ya saya sakit, puyeng, kan yang ngasih puyeng kau juga begitu, jadikan meriang badan. Jadi enggak sholat, kan yang ngasih sakit engkau. Tongolin nama Allah Nabi Ayub, nongol Nabi Ayub, hancur Nabi Ayub badannya, penyakitan melulu tahunan. Lo mau timbang puyeng doang, itu juga ulah lo, ngapa hujan-hujan mancing gitu. Itu habis dah kita, habis dah, habis. Waduh, maka kita ini kalau mau enggak sholat silahkan, siapin jawabannya. Begitu. Mau jawaban jadi orang kaya monggo, bakal diadu sama manusia juga. Mau alasannya sakit, alasan jadi aparat, jadi pegawai, jadi semuanya. Itu akhlaknya bagus. Kelima, ciri fisik Rasul itu tidak ada yang lahir dari hasil perzinaan. Kagak ada yang namanya Nabi dan Rasul bapaknya ora jelas, ibunya nggak jelas, nggak ada. Semuanya jelas. Itu Rasul. Dan terakhir, ciri Rasul itu tidak ada penyakit yang membuat orang lari dari dia. Gila, nggak ada Rasul. Kalau pilek, flu, meriang biasa normal, sakit begitu. Tapi kalau sampai gila, kagak. Karena orang gila kita pengen dekat, pengen jauh. Jauh, nggak ada penyakit yang kayak gitu. Rasul ini saudara, Allah utus untuk ngasih kabar, tidak maksa kita. Kabar bagaimana cara duduk sebagai manusia dengan benar, bagaimana cara mengisi dan mengelola bumi dengan benar, bagaimana cara menjaga kesehatan dengan benar, bagaimana cara berterima kasih kepada Allah dengan benar. Ini diantara misi-misi
para rasul. Sebab kita cara terima kasihnya kagak bisa kalau nggak ada yang bimbing. Maka kudu ada yang bimbing. Rasul tuh bahasa kitanya wakil Tuhan. Maka wakil Tuhan tuh jangankan wakil Tuhan, wakilnya presiden aja jadi menteri-menteri nggak mau sembarangan. Mesti harus memiliki kriteria. Cuman ada yang wajib kita tahu. Sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat jaiz Rasul, jumlahnya 9. 4 sifat wajib, siddiq, tabligh, amanah, fatona. 4 sifat mustahil, dusta, khianat, nyembunyiin dan bodoh. Dan 1 a'rad basyariyah, sifat manusia biasa. Dan ini kita kudu tahu, ke depan akan kita bedah bagaimana kita harus memahami ini sebagai ciri-ciri supaya kita mantap sama Rasul. Mantap. Kenapa orang tuh pada pengen mendekati Rasul? Karena ini manusia sempurna, sumber segalanya. Maka kita kudu tahu sehingga hidup kita terarah, hidup kita terbimbing, hidup kita enggak stres. Sampai-sampai Allah kalau udah ngomong Rasul bersolawat. Ada orang datang sama seorang kiai, saya pengen tahu, saya ini termasuk ahli surga apa ahli neraka? Dan mana cirinya biar saya tahu saya ini orang yang kelak masuk surga apa kelak masuk neraka, biar saya gampang nyiriin. Kata itu kiai, ada ciri yang paling gampang dan dominan. Apa? Yaitu baca sholawat sama Nabi Muhammad. Kok bisa baca sholawat? Iya, Allahnya bilang dalam surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah malaikatnya pada demen baca sholawat sama Nabi. Kalau kita orang beruntung, pasti bakal dikumpulin sama malaikat, sama Allah yang bagus-bagus. Kalau kita termasuk orang nasib sial, nggak mungkin Allah barengin posisi kita dengan malaikat. Bareng-bareng baca sholawat sama Allah sama malaikat dan kepada Rasul. Maka orang yang baca sholawat itu adalah orang yang beruntungnya orang. Cuma ada yang beruntung, ada yang lebih beruntung. Ada yang sukses, ada yang lebih sukses. Ada yang bahagia, ada yang lebih bahagia. Siapa yang bahagia, yang beruntung, yang sukses? Orang yang punya wiridan baku sholawat dalam hariannya. Apa habis sholat, pokoknya dia baku. Berapa? 2 kali, 2 kali. Tapi dia baku, kagak pernah tinggal seumur namanya baku. Baku tuh bahasa Arabnya ratib. Ratib tuh wiridan baku. Itu aja yang dibaca-baca oleh Imam Haddad. Maka disebut apa ratibnya Haddad? Ya ini bacaannya, namanya ratibul wiridan bakunya Imam. Iya, dari amalan Rasulullah. Kita baca, mana yang lebih beruntung? Orang yang hari-harinya banyak bersolawat. 500 saja sehari, enggak bakalan susah hidup kita. Kata Nabi, man shalla alayya khamsami'ata marrah kulla yawm lam yaftaqir abadan. Dalam kitab Nuzatul Majalis dijelaskan, dan banyak di kitab ulama, siapa orang baca sholawat sama Nabi 500, 100 habis sholat, 500 hari semalam,
maka enggak bakal ngalamin susah hidup walaupun di zaman susah. Kita baca sholawat biar jangan susah, amalannya ringan. Ajarin anak, ajarin bini, mantu, cucu, sholawat, amalannya ringan. Sambil nyanyi bisa, ambil tiduran, mohon maaf ambil main catur bisa, nongkrong di apa aja boleh. Itu hebatnya sholawat, hebat. Jadi kita jangan tinggal tuh baca sholawat, biar kita orang ini dikasih subur sama Allah, biar pada subur. Ini kalau ya di bulan Muharram nih, kita Isya itu sebelum tidur dapetin 1343 itu Muharram 1443. Yang pendek aja sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Yang pendek 1000 itu cuma 10 menit. Jadi 1400 itu paling lama 15 menit. Tapi kalau kita bacanya pelan, ya kira-kira 25 menit. Tapi tengah jam enggak nyampe tengah jam. Duduk. Tapi kalau bacanya kayak model saya nih males ngebut ya 15 menit kelar. Belum tidur aja ambil nonton TV kayak apa, nggak apa-apa. Yang penting baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad selama Muharram. Biar rezekinya banyak, biar pada subuh, biar jangan yang dijalanin hari-hari bisa mumet terus. Kita nggak jelas dan biar kita nggak stres dalam hidup. Baca aja yang pendek aja sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu Muharram bagus, Muharram begitu. Ntar ada Safar ada, itu bisa 3100 bulan-bulan itu harus banyak. Jadi kita orang dulu deketin sama sumber bahagia. Jadi dunia ini dicipta karena Nabi Muhammad sebenarnya. Dunia ini dicipta karena Nabi. Jadi kalau pengen dikasih dunia sama Allah, kudu deketin yang dunia dicipta karena dia. Dan itu Nabi. Baca sholawat. Pokoknya selalu bakal Allah beri solusi kehidupannya. Ada aja jalan keluarnya, ada. Itu begitu saudara. Kita orang jangan tinggal baca sholawat, rugi. Ntar nih ujungnya mengenal Rasul dulu, pasti bakal kesana. Tapi ini adalah hal yang paling penting. Jangan kita jauh, diajarin bini kita ini. Saya tuh dari dulu boleh ditanya sama teman pembantu-pembantu tuh yang bantuin kita di rumah. Saya selalu tekan, Anda nggak selamanya jadi pembantu. Memang mau selamanya seumur hidup? Kagak, Anda kudu punya derajat. Anda kudu baca ratib, Anda kudu baca sholat, biar ada derajat, biar semua. Jangan selamanya. Ya, ini zikir. Biar nggak bingung dalam jalanin hidup. Dan kita orang begini, supaya kita jangan kosong pikirannya dari Allah dan Rasul. Biar kita tenang dalam jalanin hidup. Singkatnya, wajib kita mengenal sifat-sifat Rasul. Baik sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nanti kita bedah semua sifat itu. Ini malam nampak tak cukup waktu, hanya baru prolog saja berbicara tentang Rasul ini. Nanti kita bedah pada pertemuan-pertemuan mendatang terkait dengan kajian sifat Rasul ini. Penting kita.
enggak mengenal Rasul. Biar tenang, biar hidup kita bahagia, biar hidup kita barakah. Mudah-mudahan Allah beri barakah sama kita semua, diberi sehat walafiat, usaha-usaha kita diberi lancar oleh Allah. Allah beri kita rezeki yang halal, yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Allah mantepin iman Islam